Hai guys, udah bersama Bang Boy. Wow, persidangan duplik yang super duper majleb. Kalau keren sih, ya kita bisa berdebat. Tapi kalau majleb itu lebih tepat menggambarkan persidangan duplik yang berlangsung kemarin. Sampai buat jaksanya traumatik. Mungkin jaksanya nggak ngeh atau enggak ekspektasi bahwa persidangan itu adalah tentang dia. Kita bahas langsung dari dia resmi. Nikita Mirzani keren. Semua yang mengikuti kasus Nikita Mirzani dari awal sampai akhir sekarang ini tinggal tunggu vonis saja, semua tahu apa alur cerita jalan yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, semuanya itu benar. CPU yang mengurus kasus Nikita jantung aman. Dulu kalau kalian menangani kasus ketika orangnya itu ya tidak mampu, ketika orangnya itu DO, ketika orangnya itu tidak punya pengalaman, tidak punya pengacara yang memang benar-benar kompeten, kalian bisa melakukan seenaknya. Jangan lupa sekarang yang kau lawan ini adalah Nikita Mirzani. Hidup di dalam kebenaran maka dia akan menjadi benar. Tapi ketika hidup di dalam ketidakbenaran dia pasti terpeleset. Salam dari Koko Cimat. Yang suka video saya silakan follow. Atau ya mungkin teman-teman belum tahu tentang persidangan kemarin. Oke, Bang Boy flashback lagi. Ini tentang JPU jantung aman. Karena apa? Video ini mewakili, ya. Ya. Lagi. Ya, lihat. Up, 3. Wis, nggak mau. Cukup. Bang Boy salpok itu bukan yang lain. Bapak yang ini malah ketawa. Coba ya. Bang Boy kembali flashback ya. Di sini bapak ini masih biasa saja wajahnya kan? Masih biasa saja. Tapi pas ini ketawa. Bapak ditandain loh sama JPU Donald loh. Bapak nggak dikasih uang kopi loh, Pak. Dari sini aja masih terlihat ketawanya, guys. Oke, kita bahas, guys. Kenapa JPU sampai seperti itu? Dia nggak ekspektasi bahwa duplik yang disampaikan adalah tentang membahas semua tentang JPU. Terhadap dalil jaksa penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut. Bahwa kami tim penasihat hukum sebenarnya tidak mau menanggapi replik jaksa penuntut umum tersebut karena selain hal itu bukan menjadi bantahan atas materi nota pembelaan atau pledoi yang tim penasihat hukum terdakwa sampaikan. Hal itu juga tidak perlu ditanggapi oleh kami tim penasihat hukum sebab kami adalah orang-orang yang terpelajar dengan pendidikan tinggi. Namun demikian, perlu untuk tim penasihat hukum koreksi sikap dari jaksa penuntut umum tersebut agar kedepannya dalam menangani perkara-perkara pidana tidak lagi memperlihatkan sikap arogansi dan kesewenang-wenangannya. Bahwa dalil yang disampaikan jaksa penuntut umum tersebut membuktikan bahwa jaksa penuntut umum punya masalah pribadi kepada kami tim penasihat hukum terdakwa. Apa urusannya pendidikan khusus profesi advokat dengan materi nota pembelaan yang kami tim penasihat hukum sampaikan di persidangan ini? Jaksa penuntut umum punya sentimen pribadi apa kepada kami tim penasihat hukum terdakwa sehingga membawa-bawa profesi kami sebagai advokat dalam repliknya? Bahwa dalam nota pembelaan atau pledoi sebelumnya, kami tim penasihat hukum membantah argumentasi hukum jaksa penuntut umum yang ada di dalam surat tuntutannya mengenai adanya pertentangan antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya. Tapi kenapa di repliknya jaksa penuntut umum bicaranya bukan dalam konteks memberikan argumentasi hukum, malah menyerang profesi kami sebagai advokat? Apakah jaksa penuntut umum takut menghadapi kami penasihat hukum untuk beradu argumen di persidangan ini? Atau jaksa penuntut umum takut ketidaktahuannya terpampang nyata di hadapan publik? Bahwa argumentasi kami tim penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pertentangan antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain disampaikan dalam materi nota pembelaan atau pledoi sebelumnya merupakan argumentasi hukum yang sah
karena disampaikan dalam kerangka hukum membela kepentingan hukum terdakwa Nikita Mirzani. Ini aja cukup membuat getar hati dari jaksa yang kemarin dalam repliknya dia bukan malah mengkoreksi setiap pledoi dari Nikmir, tapi malah menyerang pengacaranya Nikmir, menyerang pengacaranya lagi. Wow. Ya udah, karena jaksanya malah bahas yang itu, kita bahas itu aja supaya makin mempertelanjangin jaksa seperti apa. Ini sudah menggetarkan kan? Bayangkan, ini Nikmir ya, denger nih. Jaksa punya masalah keluarga di rumah yang dibawa-bawa ke pengadilan sehingga lebih fokus menyerang dengan membabi buta. Jaksa membangun narasi-narasi fiktif, merekayasa fakta-fakta persidangan dan membuat banyak kebohongan dalam menyusun repliknya. Jaksa telah melecehkan lembaga peradilan karena menuduh Bapak Hakim yang mulia tidak adil hanya karena Bapak Hakim yang mulia memberi ruang kepada saya untuk membela diri. Jaksa telah arogan dan memperlihatkan mentalitas otoriter kesewenang-wenangannya karena hanya ingin dia saja yang didengar dalam persidangan ini, sehingga menyimpulkan usaha saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dan disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia sebagai bentuk perbuatan Bapak Hakim yang mulia dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya. Gimana? Masih aman jantung? Ya? Masih aman? Lagi guys. Jaksa yang menangani perkara saya ini sombong dan kurang ajar. Tidak sadar diri kalau mereka rata-rata sekolahnya masih sampai di tingkat sarjana semua. Mereka memperlihatkan arogasinya dan kesewenang-wenangannya di sini seakan-akan merekalah yang paling berkuasa dan boleh mengatakan apa saja kepada saya dan penasehat hukum saya. Kepada Bapak Jaksa Agung RI, seharusnya jaksa yang tidak bermoral dan tidak beretika seperti ini jangan lagi dipakai. Kalau bisa dipecat saja semuanya. Karena hanya menjatuhkan marwah dan wibawa dari institusi kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian jaksa penuntut umum dalam repliknya juga mengatakan, saya tidak tahu membaca dan akan membawa saya ke taman baca. Dalil ini juga bentuk serangan-serangan personal dari jaksa penuntut umum kepada saya. Justru sebaliknya, yang harus belajar membaca adalah jaksa. Kalau bisa jaksa belajar baca dan belajar hukum pidana lagi ke luar negeri seperti ke Amerika, Inggris, Belanda, biar tidak salah menafsirkan dan menerapkan asas-asas hukum pidana dalam praktek peradilan. Bahwa dalam repliknya, jaksa terlalu banyak menyerang pribadi saya dan penasehat hukum saya, sehingga terlihat jaksa tidak menanggapi baik nota pembelaan pribadi saya maupun nota pembelaan dari penasehat hukum saya. Serangan pribadi jaksa penuntut umum kepada saya dan penasehat hukum saya membuktikan bahwa jaksa sudah kehabisan argumentasi, sudah kehabisan akal, dan sudah kehabisan cara membantah seluruh dalil-dalil yang ada dalam nota pembelaan penasehat hukum saya, sehingga menyerang pribadi penasehat hukum saya dan mengatakan tidak paham hukum dan penasehat hukum saya harus sekolah dan belajar lagi. Ada masalah apa Anda, saudara jaksa? Kalau ada masalah pribadi di rumah, selesaikan secepatnya di rumah. Jangan dibawa-bawa ke persidangan. Akibatnya jaksa penuntut umum serampangan membuat serangan-serangan yang membabi buta. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Serampangan, tak bermoral, tak beretika, sombong, kurang ajar. Aduh Tuhan. Dalam repliknya, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa saya jangan mencederai keadilan dengan mendesain seolah-olah saya sebagai korban. Jaksa mengatakan saya harus mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang diatur dalam undang-undang berdasarkan argumentasi yuridis. Terhadap hal yang disampaikan jaksa tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Saya sampaikan kepada jaksa penuntut umum, jangan menceramahi saya dengan mengatakan kepada saya harus mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Gimana? Lagi guys. Bahwa jaksa penuntut umum sudah melakukan kebohongan di persidangan ini dengan membangun narasi-narasi fiktif. Karena dalam persidangan ini saya mengajukan bukti rekaman percakapan antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys yang narasi kalimatnya saya kutip sebagai berikut. Reza Gladys,
Gimana ya Mail? Biar dibantu apa, direview apa, gimana caranya gitu? Aku bingung Mail. Ismail Marzuki. Oh itu gampang, itu gampang, itu gampang. Reza Gladys. Bisa ya Mail? Dibantu ya Mail? Ismail Marzuki. Bisa dong, bisa. Iya nanti aku tinggal konfirmasi. Aku bilang ke Nikita. Potongan percakapan di atas sudah saya jadikan bukti dalam persidangan ini sebagaimana tercantum dalam bukti nomor T50. Bahwa saya juga mau menyadarkan jaksa penuntut umum. Coba jaksa penuntut umum gunakan mata dan telinganya untuk membaca dan mendengar lagi narasi percakapan di atas yang saya transkrip ke dalam bentuk kalimat. Di situ jelas terlihat Reza Gladys meminta bantuan kepada saya melalui Ismail Marzuki. Apakah kalimat dari Reza Gladys yang mengatakan gimana ya Mail, biar dibantu, apa direview, apa gimana caranya gitu? Aku bingung Mail, bukan permintaan tolong. Kalau menurut jaksa itu bukan permintaan tolong dari Reza Gladys seperti yang ada dalam repliknya, terus apa dong itu? Apakah kalimat gimana ya Mail, biar dibantu, apa direview, apa gimana caranya gitu? Aku bingung Mail, itu adalah kalimat permintaan Reza Gladys untuk diancam atau diperas. Baca dan dengarkan baik-baik jaksa, jangan banyak menghayal. Bahwa selanjutnya bukti Reza Gladys meminta tolong kepada saya. Nangis jaksanya. Aku gak biasa diginiin. Ya, melalui Ismail Marzuki juga terbukti dalam adanya percakapan Reza Gladys yang menyampaikan kepada Ismail Marzuki sebagai berikut. Reza Gladys, tapi Kaniki bisa bantu aku kan Mail? Aku pengen baikan, aku nggak mau berantem. Aku sama siapa nggak pernah ribut. Ismail Marzuki. Iya santai-santai bisa. Reza Gladys. Oke Mail sambil ketawa. Ismail Marzuki nanti coba ya. Mail lihat dulu gimana. Reza Gladys. Iya tolonglah Mail. Buat jaksa, saya juga mau menyadarkan Anda. Jangan butakan hati Anda dengan membangun narasi-narasi fiktif di persidangan ini. Coba buka lebar-lebar mata dan baca baik-baik kalimat percakapan di atas. Bagian mana yang jaksa bilang kalau Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki. Kalimatnya, tapi Kaniki bisa bantu kan Mail? Aku kan pengen baikan, aku nggak mau berantem, aku sama siapa nggak pernah ribut. Dan kalimat iya tolonglah Mail jelas-jelas merupakan kalimat permintaan tolong dari Reza Gladys kepada saya melalui Ismail Marzuki. Tapi kenapa jaksa bilang Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki? Apakah jaksa tidak bisa membaca kalimat yang pakai tulisan bahasa Indonesia? Apa perlu kalimat percakapan itu diganti jadi bahasa Inggris, bahasa Belanda, atau bahasa Rusia supaya jaksa bisa paham? Bahwa kalau jaksa menyimpulkan itu bukan permintaan tolong dari Reza Gladys kepada saya melalui Ismail Marzuki, saran saya alangkah baiknya jika jaksa penuntut umum pergi ke dokter spesialis THT untuk melakukan pengecekan mata dan telinga agar bisa normal kembali penglihatan dan pendengarannya. Bang Boy nggak tahu ini guys, apakah ini salah atau tidak. Tapi masalahnya jaksa dulu yang memulai gitu loh, ya. Jaksa dulu yang memulai. Mungkin ya perumpamaan yang mantap itu yang lebih tepat adalah ketika Nick Mir selama membacakan dupliknya mungkin seperti orang yang kesurupan ya, tapi lagi di ruqyah oleh ustadz ya, dibaca-bacain kitab suci kepada dia dan dia menjerit, hentikan ustadz. Nah cuma ini Nick Mir jiwanya JPO mungkin merentah-rentah. Hentikan Nick Mir, hentikan Nick Mir. Makanya ini terjadi. Sekali lagi. Oh mungkin itu pujian. Enggak, cukup. Duplikmu mantap. Oke, cukup itu saja. Mantap toh. Aduh Tuhan. Menggelegar sih ini menggelegar sampai ke penjuru negeri ini. Ini menggelegar sampai ke istananya presiden pasti ini. Ya kali nggak menggelegar sampai ke istana presiden. Ya, duplik yang sebegini masa nggak sampai ke presiden? Pasti dong. Hakim,
Ya, sekarang waktunya tunjukkan kebijaksanaan Bapak, tunjukkan bahwa Bapak itu adalah hakim yang arif, bijaksana, dan mau sungguh-sungguh menegakkan keadilan di Republik ini. Dan kami, Pak Hakim, terus mengawal keputusan Bapak. Thank you guys, support terus Bang Boy. Bye-bye.